Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekarang kita mulai mencoba memecahkan beberapa kasus yang ada di sini. Dari kelompok 1, kami mencoba memecahkan kasus pertama. Kasus pertama, coachnya yaitu Erly Okviantika, coachnya Bu Yance Rosita, dan pengamatnya yaitu Pak Adrianus Jumadi. Kasus ini memecahkan tentang seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, di sini di kelompok 1, sekali lagi saya tekankan perannya yaitu coachnya Erly Okviantika, coachnya Bu Yance Rosita, dan pengamatnya Pak Adrianus Jumadi. Kita mulai ya Bapak Ibu. Dari coach dulu. Rina, bisa ikut Ibu sebentar ke kantor? Oh ya, ada apa Bu? Ada yang mau Ibu bicarakan sebentar. Ikut Ibu ya ke kantor sebentar ya. Iya Bu, siap Bu. Rina, Ibu panggil kamu ke sini ingin memberitahukan kalau kamu itu Ibu tunjuk supaya bisa ikut lomba pidato bahasa Inggris, Rina. Bagaimana menurut kamu, Rina? Saya itu rasanya masih belum bisa Bu tampil Bu. Belum bisa saya Bu. Suruh yang lain saja lah Bu. Kan banyak kawan lain bisa Bu. Oh iya ya. Kalau menurut kamu, kenapa kamu belum bisa tampil, belum bisa mengikuti perlombaan ini? Saya kurang pede, kurang percaya diri Bu. Saya belum punya rasa percaya diri. Apalagi ini kan tampilnya sekabupaten Bu. Saya belum pernah. Di sekolah saja saya belum pernah. Apalagi kalau di kabupaten Bu. Baiklah, Ibu mengerti. Nah, sekarang kita bincang-bincang sebentar. Kita cari solusinya agar kamu bisa tampil, bisa percaya diri. Sekarang Ibu mau bertanya, Rina. Kalau menurut kamu, Rina, apa sih yang membuat kamu tidak berani atau tidak tampil untuk maju ke depan, Rina? Begini Bu, selama ini kan saya memang bisa berbahasa Inggris Bu, tapi bagaimana saya mau tampil di kabupaten, di sekolah saya belum pernah Bu. Ya, jadi saya belum pernah latihan, saya takutnya nanti gagal, mengecewakan sekolah, makanya saya itu kurang percaya diri Bu. Iya, berarti kamu kurang percaya diri karena ini ya Rina ya, karena kamu merasa tidak percaya diri karena kurang mungkin tampil di depan umum ya Rina. Iya Bu, ya. Iya, baiklah. Kalau menurut kamu, kamu kan tidak percaya diri maju ke depan karena kamu tidak pernah tampil ke depan. Untuk maju ke depan, untuk menunjukkan potensi yang ada pada diri kamu. Menurut kamu, untuk menimbulkan rasa percaya diri kamu, kamu harus bagaimana, Rina? Bagaimana ya? Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Ibu ada beberapa ide, tapi Ibu harap kamu mengemukakan kalau kamu itu mau berani tampil ke depan, kamu tuh mau gimana sih? Mau apa yang kamu lakukan? Saya sih sebenarnya memang belum mau Bu, karena saya kurang percaya diri. Iya, kamu belum percaya diri karena belum tampil ya Rina ya? Ya. Saya dulu Pak.
Jadi, Saya dulu, Pak. kalau mau menimbulkan rasa percaya diri, sebaiknya kamu mau bagaimana, Rina? Bagaimana ya? Karena saya tahu Kasus saya tahu kasus, berbahasa Inggris, apa, tapi ini saya kan belum saya pernah bawa lomba, yang salah Bu. gitu ya duluan, Pak, ya? Belum pernah mengikuti lomba. Jadi Iya, Bu, kalau tadi ya. menurut Ibu saya bisa enggak, Bu, kira-kira, Bu? Iya, baiklah Rina. Kalau menurut Ibu ya Rina, kamu itu anak yang pintar, anak yang berbakat, anak yang punya potensi diri dalam bahasa Inggris, Rina. Kamu punya potensi itu. Ibu lihat kawan-kawan kamu juga senang kepada kamu jika kamu berbahasa Inggris. Maka Ibu mencoba menaikkan kamu, memotivasi kamu untuk ikut lomba dalam pidato bahasa Inggris ini, Rina. Nah, cuman permasalahannya yaitu kamu belum berani, belum percaya diri untuk tampil ke depan. Nah, kamu kan sekarang sudah memiliki modal. Modal kamu sekarang apa, Rina, untuk tampil, Rina? Nah, kalau menurut saya mau latihan dulu lah, Bu. Saya coba dulu, Bu. Saya coba latihan Alhamdulillah. dulu, Bu. Berarti kamu sudah mau Pastikan. mencoba ya, Rina, Iya. latihan. Saya mau mencoba, Bu. Sekarang kan saya mau jadi Baiklah, Rina. saya yang rekam. Sekarang Ibu mau tanya, sekarang kamu sudah mau berani tampil. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu potensi yang ada pada diri kamu sekarang nih apa sebenarnya, Rina? Ya, saya bisa berbahasa Inggris, Bu. Bisa, itulah potensi saya, Bu. Iya, memang betul sekali Rina. Kamu memang pintar dalam bahasa Inggris, makanya Ibu memilih kamu. Nah, solusinya tadi yang kamu bilang juga, berarti kita latihan tiap hari ya, Rina. Iya, Nah, Bu. terus kalau kamu kan ingin mencapai tujuan agar percaya diri kamu tumbuh ya, Rina. Kalau Ibu kasih skala nih, Rina, dari 1 sampai 10, kira-kira kamu bisa percaya diri itu di skala yang keberapa, Rina, kalau kita latihan? Ya, mungkin sekitar ke-7, Bu. 7 lah, Bu. Alhamdulillah, hebat kamu, Rina, bisa sampai ke-7. Oh, Kita ya, Bu. coba ya. Ya, Bu. Oke, heeh. Terus gini, Rina, terus jika kita sudah latihan nanti tiap hari untuk menimbulkan rasa percaya diri kamu, jika ada halangan-halangan yang ada, menurut kamu, apa sih, solusi kamu untuk menghadapi hambatan atau gangguan nanti, Rina, di saat kita latihan? Ya, di saat latihan jika ada gangguan, saya mencoba latihan sendiri di rumah, Bu. Ya, latihan sendiri di rumah nanti, Bu. Iya, itu bisa menjadi salah satu solusi ya, Rina. Mantap, hebat. Ya, ya, bagus itu, Ya, Rina. Bu. Terus nanti kita mencoba untuk latihan ya, Rina. Ya, Bu. Mungkin seminggu kamu maunya latihannya nanti bagaimana, Rina? Ya, saya mau Waktunya. latihan Bu, bersama Ibu. Ibu kan pembimbing saya guru bahasa Inggris, jadi mohon bantuannya, Bu. Oke, baiklah Rina. Nah, kalau nanti Ibu akan berusaha membantu ya, Rina ya. Tapi Ya, Ibu Bu. kembalikan lagi ke kamu maunya latihannya itu, waktunya itu mau setiap hari atau seminggu berapa kali atau gimana, Rina? Latihannya, Bu, karena kalau setiap hari kan saya sibuk, saya latihannya 3 kali seminggu ya, Bu. Oke, baiklah. Berarti kita dalam 1 minggu kita latihannya 3 kali. Kamu enaknya di waktunya kapan? Jamnya kapan? Kalau menurut saya setelah pulang sekolah, Bu. Setelah pulang Oke, sekolah, ya, berarti istirahat dulu, makan siang, nanti kembali lagi boleh ya, Bu? oke, sangat boleh sekali Rina, mantap kamu ya, hebat. Berarti kita punya apa?
kesepakatannya Rina, berarti kita latihan nanti dalam 1 minggu itu 3 kali setelah pulang sekolah. Baiklah. Ya, Bu. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, menurut kamu, kalau kita sudah mengikuti, lomba ini, mengikuti latihan-latihan ini Rina, rencana kamu dalam mencapai tujuan ini bagaimana Rina? Ya, rencana saya supaya saya bisa tampil dengan percaya diri, nanti saya mau latihan, Bu, latihan. Agar saya Iya, bisa tampil rencana kamu ada dengan latihan percaya diri, ya. agar, percaya diri kamu timbul ya? Iya, Baiklah. dan Terus berkonsentrasi juga. oke, baiklah. Terus, prioritas kamu apa Rina? Kalau Ibu boleh tahu? Ya, prioritas saya paling tidak saya bisa tampil dengan percaya diri, Bu. Nanti kalah menang nanti urusan kedua lah. Mantap, hebat. Soal, Ya, kalah menang, bisa nanti kita anukan, yang ya, Bu. penting kamu berani tampil ke depan Rina, karena kamu Ya. juga mempunyai potensi yang bagus dalam bahasa Inggrisnya. Terus, kamu sudah mau latihan setiap hari, seminggu, 3 kali pulang sekolah, terus itu, prioritas kamu yaitu kalah menang itu tidak masalah ya Rina, yang penting kamu, berani tampil ke depan. Terus yang ingin Ibu tanyakan, strategi kamu nanti untuk lomba itu bagaimana ya Rina? Ya, Biar strateginya ya latihan, Bu, latihan terus-menerus, kemudian supaya saya punya rasa percaya diri, Bu. Iya, Tampil dengan strategi percaya kamu diri. berarti latihan ya, Rina. Oke, Ya. baiklah. Itu sangat bagus sekali strategi kamu itu. Kita nanti maunya, latihan ini jangka waktunya bagaimana, Rina? Ya, kita lombanya kan bulan depan, Bu. Jadi latihannya cukup 3 kali seminggu, 1 hari itu 1 jam saja, Bu. Oh, 1 jam saja. Berarti kita mulai, dari sekarang bisa? Ya, mulai besok saja ya, Bu. Oh, baiklah. Oh, mantap kamu, semangat sekali. Jadi kita mulainya besok ya, karena waktunya juga, 1 bulan ini ya, Rina ya. Baiklah, tadi Ibu mau tekankan lagi bukan Ibu mau menekankan, cuman Ibu mau menanyakan kembali, bagaimana tadi cara kamu mengantisipasi jika ada gangguan-gangguan yang terjadi di saat kita latihan? Ya, jika ada Baik. gangguan nanti seandainya Selamat saya tidak siang sempat semuanya. datang ke sekolah, ada masalah di rumah, saya mau mencoba latihan sendiri saja di rumah. Yang mendengar saya Iya, Di rumah. berarti, cara mengatasi Baik, gangguan jika kita latihan setiap hari ini, kamu pada setiap latihan hari di rumah ya? Iya, Bu. Dia kita akan latihan di rumah mempraktekkan sendiri, oke, coaching heeh. Ya, Nah, yang kasus 2, sekarang apa yaitu komitmen kamu seorang terhadap, murid bercerita ketika rencana kita dia ini? merasa diperlakukan tidak ya, adil komitmen saya oleh akan seorang latihan, nanti latihan setiap guru hari, tersebut tampil membuka dengan les percaya privat diri. Ini dan pun sebagian besar ya, murid di enggak kelas saya hilangkan mengikuti les rasa-rasa privat negatifnya, Bu. tersebut. Ya, Oke, pikiran-pikiran Kecuali negatif. murid heeh. ada Baiklah, satu murid yang mudah-mudahan timbul rasa percaya diri murid kamu ini ya, merasa Rina. tidak nyaman Iya, ketika Bu. guru Ya. tersebut Kita menyindir sama-sama murid mencari yang solusinya tidak ya, ikut Rina. les tersebut. Terus menurut kamu, Rina, Murid yang siapa mengikuti saja les yang itu dapat membantu mendapat nilai kamu yang lebih dalam baik, sedangkan menjaga murid yang komitmen kamu ini tidak dalam, ikut les ya setiap, nilainya seminggu tidak 3 baik. kali latihan ini? Nah, Siapa dalam saja coaching ini yang dapat membantu saya kamu? Krismanto Ya. akan berperan Menurut sebagai saya coach yang bisa membantu saya ya Bu dan guru bahasa Inggris Bunda sebagai Mariati pelatih saya yang sebagai coach memotivasi dan saya Ibu jadi Bu Dahlia guru saya. sebagai Berarti pengamat. guru bahasa Inggrisnya ya, Rina ya? Sekarang Oke, kita terima akan kasih, memulai Rina. praktek Terus, coachingnya. setelah itu nanti Irina, kita udah mendapatkan solusi kita bersama-sama dalam mengatasi rasa percaya diri kamu ya, Rina ya. Selamat Terima siang, kasih, Rina, Ya. kamu Wah, sudah mau dengan senang datang hati ke Bapak ini sini bincang-bincang. bersama-sama Ibu. Ayo sini ayo damai. Bersama-sama Kita Ibu, bincang. Apa yang kita mau damai ceritakan pada Bapak? bersama-sama mencari
solusi atas masalah yang kamu hadapi, yaitu rasa percaya diri. Ibu yakin karena kamu mempunyai potensi, kamu mempunyai kemampuan dalam bahasa Inggris, kamu bisa mengikuti Kira-kira lomba apa yang sebulan bisa yang saya akan bantu ya? datang. Dan Jangan apa takut yang kalah Damai atau ingin menangnya, capai di Ibu akhir tidak diskusi kita kali ini? mengharapkan itu semua. Yang penting kamu percaya diri kamu timbul setelah kita latihan dalam seminggu 3 kali ini. Terima kasih ya Oke, Rina. terus ada Iya lagi Bu, tujuan yang lain nggak? sama-sama. Terima kasih. Kemudian dari percakapan antara coach dan coachee tadi, disilakan untuk Pak Jumadi untuk memberikan pengamatannya. Baik, terima kasih. Baik, Dari hasil sebelum coaching sebelumnya yang dilakukan oleh kita Bu Erli dan menceritakan Bu Yance, saya akan memaparkan beberapa hal berkaitan dengan hasil pengamatan saya. Tentu ini adalah bentuk evaluasi kita untuk bisa memperbaiki diri ke depannya sebagai guru penggerak yang nantinya berperan menjadi coach di instansi atau lingkungan belajar kita masing-masing. Mungkin saya mulai saja hal-hal yang mungkin bisa menjadi masukan dalam coaching ini tadi. Yang pertama, langkah dalam model Tirta secara keseluruhan sudah mencakup dari alur-alurnya. Untuk penyampaian tujuan coaching yang berlangsung tadi, saya lihat antara coach dan coachee sudah ada kesepakatan di mana coach itu sendiri memanggil si coachee-nya agar dia bisa menyelesaikan problem yang dia rasakan, yakni ketidakpercayaan diri dia untuk tampil. Saya pikir itu tujuan utamanya untuk bisa menyelesaikan masalah, dan coach itu sendiri bisa membantu si coachee-nya. Yang kedua, identifikasi, di mana saya lihat coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coach. Pertama, pertanyaan-pertanyaan seperti menggali apa yang dia rasakan, mengapa dia tidak percaya diri. Dari penggalian-penggalian itu nanti coach juga mengarahkan bagaimana tindakan dari coach ini sendiri yang bisa menemukan sendiri solusi yang bisa dia lakukan. Tentu coach juga memberi motivasi kepada coachee tentang hal-hal yang dia rasakan atau hal-hal yang membuat dia tidak percaya diri dan seterusnya. Karena kenapa? Di sini tadi dari kasus saya lihat memang coach sudah tahu tentang kemampuan dari coachee. Banyak coachee yang tidak terbiasa tampil itu merasa belum percaya diri, belum punya rasa untuk berkompetisi. Jadi hanya dibutuhkan support dari coachee dan dari diri sendiri, dari coach dan dari coachee. Kemudian juga tergambar bagaimana cara mengatasi hambatan yang telah dijelaskan baik oleh coachee itu sendiri. Kemudian yang ketiga, rencana aksi juga di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rencana aksinya. Seperti kita dengar tadi, coach Bapak senang memberikan kamu jujur dan terbuka pertanyaan apa yang menjadi prioritas dari coach itu sendiri untuk membentuk atau untuk mendukung agar dia percaya diri. Seperti kita dengar tadi, dia bisa melatih dirinya, bisa mungkin melatih dirinya untuk tampil, mengucapkannya, dan tentu didampingi oleh coachnya itu.
sudah terbangun dengan baik. Mengapa Damai tidak melakukan? Demikian juga saya lihat strategi yang dilakukan oleh coach untuk memancing si coachnya. Jadi coach di sini sudah mampu memancing coach itu sendiri, membangun sebuah strategi apa yang akan dilakukan. Kemudian coach juga tadi kita dengar bahwa dia juga didampingi oleh si coach sebagai gurunya, guru dari bahasa Inggris. Kemudian juga sudah tergambar juga Rina juga dapat mengantisipasi hambatan, tentu seperti kita lihat tadi dengan melatih di rumah, juga melatih di sekolah sesuai dengan kesepakatan antara coach dan coachi, di mana coach di sini sebagai guru bahasa Inggris dan coachinya juga yang ditunjuk oleh ibu gurunya sebagai orang yang ikut dalam pertandingan itu tadi. Kemudian yang keempat tentang tanggung jawab. Dari pertanyaan-pertanyaan coach sudah disimpulkan di situ bahwa apa yang menjadi kesimpulan mereka. Jadi coach memancing si coach untuk menyimpulkan kembali apa komitmennya, bagaimana solusinya. Saya lihat sudah tergambar di mana coach itu memberi pertanyaan tentang kesimpulan dan komitmen mereka lakukan, kemudian Rina bisa menjelaskan apa yang akan dia lakukan menjadi solusi agar dia percaya diri, agar dia mampu untuk tampil semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, coach juga mengarahkan Rina untuk membantunya dalam komitmen, ya. Jadi coach mengarahkan Rina siapa yang membantu dia, itu maksud saya. Coach juga sudah mendapat solusi sesuai dengan rencana yang tadi, bahwa dia minta dukungan kepada coachnya untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya, tentu agar dia percaya diri dan tampil dengan maksimal. Kemudian pada tanggung jawab ini juga, yang ketiganya, coach juga terus memberi motivasi kepada Rina, mendukung dia, dan mendukung dia untuk berkomitmen melakukan solusi sesuai dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Rina sendiri. Saya pikir itulah yang dapat saya amati, yang dapat saya lihat secara fakta dari proses ini tadi, dan secara keseluruhan menurut pandangan saya sudah mencakupi dari model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, semuanya tergambar di dalam proses coaching ini. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Guru penggerak tetap hebat. Salam guru penggerak. Terima kasih kepada pengamat yaitu Pak Adrianus Jumadi, dan terima kasih juga kepada Koci Ibu Yance Rosita. Untuk selanjutnya kita memasuki ke kasus kedua. Nah, di kasus kedua ini peran dari CGP yaitu coachnya Pak Adrianus Jumadi, coachinya Erli Okviantika, dan pengamatnya yaitu Ibu Yance Rosita. Nah, kasus kedua ini yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlukan seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut.
Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, untuk kasus kedua ini, sekali lagi saya silahkan coach yaitu Pak Adrianus Jumadi, coaching-nya Nah, yaitu Bu Erli Okviantika, dan untuk sekali pengamatnya mendengar yaitu kesimpulanmu itu, Bu Damai. Yance Dan Rosita. rencana yang kamu Untuk kemukakan waktu itu. dan Lalu untuk Bapak waktunya, mau tanya nih, saya kira-kira kapan silahkan Damai mau melaksanakan untuk rencana tersebut? memecahkan kasus kedua ini bersama-sama. Pak Jumadi? Ya, bentar dulu. Oke, saya mulai Baik, ya. ya, Langsung aja, enggak apa-apa. Pak, boleh enggak saya ngomong sebentar, Pak? boleh. Rupanya ada masalah seperti ini. Silakan, kita ke ruangan saya saja. Baik, Pak. Kita ke ruangan Bapak saja ya. Ya, ya. Pak, Baik, Bu Erli. Tadi Bu Erli sudah mau ngomong dengan Bapak. Mungkin ada hal yang mau kamu ceritakan dengan saya? Silakan, Erli. gini, Pak. Eh, Oke, saya sama-sama nih Damai. merasa ndak Terima enak, kasih. Pak, dengan Sampai jumpa lagi ya. Bapak Kamu anak Andi, yang hebat Pak. loh. Anak yang kuat. Ya. Oh, kira-kira Ya. apa yang ingin Ah. kamu hasilkan dari pertemuan kita ini? Saya Demikian. mau ini, Pak. Saya mau agar pertemuan saya dengan Bapak ini membuat saya tenang di nantinya, Pak. Oh, begitu. Ya, baiklah kalau begitu. Agar kita bisa sama-sama mencari solusinya, mungkin Erli bisa ceritakan apa masalah yang mengganjal di hati Erli. Mhm. Baiklah, Pak. Gini, Bapak, saya tuh ndak enak dengan Pak Andi, Pak. Pak Andi kan buka les, Pak. Terus, saya ndak ikut, Pak. Saya ndak ikut di les Pak Andi. Terus, Pak Andi tuh, saya ndak enak, Pak, di dalam kelas tuh Pak Andi tuh sering, nyindir-nyindir anak yang ndak ikut les, Pak. Oh, begitu. Jadi kira-kira apa yang rasa yang mengganggu kamu itu? Yang kayak mana? Bisa diceritakan? Iya, Pak, ini kalau di dalam kelas tuh, Pak Andi tuh, sering ini, Pak, sering apa ya, sering suruh-suruh kami yang ndak ikut les nih supaya ikut les beliau, Pak. Saya ndak enak, Pak. Oh, jadi eh, menurut kamu apa yang bisa kamu pikirkan kira-kira solusinya atas masalah yang kamu hadapi ini? Terima kasih semuanya. Saya Kita maunya lanjutkan Pak ke Andi itu, Pak, ndak yang nyindir-nyindir saya berapa? lagi di dalam kelas, Pak. Kasus yang ke-1. Oh, baik. Nah, kira-kira selain itu, apakah apalagi yang menjadi agar kamu tidak disindir, kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya, eee, saya akan, kalau saya Oke, biar Bapak ndak mau sudah tidak direkam. biar ndak nyindir-nyindir lagi mungkin, Belum nih, belum saya direkam. mau ketemu kali ya, Pak, ya dengan Pak Andi biar enak kita ngomong. Itu kan Terus gini Hmm, juga, ada Pak, beberapa skenario. eee, di kelas itu, Ya. Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil, Pak, karena, nilai saya itu, eee eee, jelek. Terus nilai-nilai anak yang les dengan Pak Andi itu nilainya lebih baik, Pak, lebih bagus. iya. Baik, tadi kamu mengatakan Oh iya ya. perlu ketemu dengan Pak Andi untuk mengkonfirmasi, begitu kan? Iya, Pak. Bagaimana sebaiknya? Apakah
tidak mengikuti les Bisa. menjadi penilaian atau bisa mengganggu nilai kamu. Mungkin ada lagi solusi-solusi yang lain, Bu Erli? Oke. Selain itu, Oke, Man. kamu kan saya lihat kan anaknya cukup Nanti cerdas nih. Udah lihat berita kamu. Kira-kira kamu bagaimana kira-kira untuk bisa agar nilai kamu juga tidak Iya, agak kamu boleh. buruk daripada yang lainnya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mau ini saja, Pak. Saya mau berusaha belajar lebih keras lagi di rumah, Pak. Belum. Iya, baik. Saya pikir itu tadi solusi-solusi yang sudah kamu tawarkan ya. Saya pikir itu baik sekali itu. Sudah, Bu. Bertemu dengan Pak Andi, kemudian tetap berusaha untuk belajar. Nah, menurut kamu, adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah kamu pertimbangkan tadi? Kalau menurut saya, Pak, konsekuensi kalau saya mau ketemu Pak Andi, kira-kira Pak Andi marah nggak ya, Pak, dengan saya, Pak? Iya, saya pikir enggak mungkin lah. Pak Andi itu kan baik. Enggak mungkin dia marah. Tergantung nanti bagaimana kamu dan mungkin dengan yang lainnya bisa melakukan pendekatan dulu. Bertanya, kan belum tahu nih apakah Pak Andi memang memberi kamu nilai yang baik, tidak baik, atau nilainya kurang itu kan bisa saja perasaan Erli saja kan. Nah, makanya nanti kan perlu melakukan pendekatan tadi atau bertemu dengan Pak Andi. Ya, saya pikir itu solusi yang cukup baik ya, belajar dan eh, komunikasi dengan Pak Andi. Nah, sekarang dari yang tadi, apa rencana kamu selanjutnya yang menjadi prioritas kamu untuk mencapai tujuan yang kamu atau yang menjadi solusinya tadi? Saya maunya prioritas saya tuh, Pak, saya kan ingin saya tenang ya, Pak, ya, biar ndak Iya. disindir-sindir lagi oleh Pak Andi. Itu prioritas saya itu, saya mau ketemu dengan Pak Andi, Pak. Oh ya, baik. Selain itu mungkin ada lagi prioritas yang lain? Oh iya, Pak, biar nilai saya bagus, Pak, saya mau lebih berusaha lagi, belajar di rumah, Pak. Iya. Nah, mungkin itu juga menjadi strategi kamu kan? Terima kasih. Coba Iya, Pak, ya. betul, Bisa heeh. ya, Itu betul. strategi saya, Pak, biar Iya, nilai saya lebih baik. iya. Nah, sekarang menurut kamu agar eh, rencana kamu ini dapat berjalan dengan baik, Stop dulu ya. kira-kira bagaimana kamu merancang untuk bisa melakukan strategi yang tadi? Eee, Langkah-langkahnya apa kira-kira? Kalau langkah-langkah saya agar perasaan saya nyaman nih, pertama kan saya bercerita dulu kan, saya mempercayai Bapak kan, saya Oh mempercayai ya, Bapak, biar bisa mendengar, perasaan saya selama ini kan, Pak. Terus langkah yang kedua, saya mau, Tahu. Bapak juga membantu saya untuk, ketemu dengan Pak Andi, Pak. ya, baik. Baik nih, Bu. Ya, saya pikir ini juga salah satu cara kamu mengantisipasi hambatannya ya. Iya, Pak. Jadi mungkin tadi kamu cerita dulu dengan saya, kemudian bisa saya juga menghubungi dengan Pak Andi dan seterusnya. Ya, baik, Erli, saya pikir itu sudah bisa kita temukan sedikit ya tentang solusinya. Nah, sekarang mungkin agar kita lebih fokus kepada solusi, Iya, Pak. kira-kira bisa kamu simpulkan nggak kira-kira apa yang kita Iya. peroleh dari pertemuan Iya. kita ini? Tersimpannya di mana? Setelah saya cerita-cerita dengan Bapak, tentang permasalahan saya ya, Pak,
saya merasa agak tenang, Pak. Walaupun saya belum ketemu sama Pak Andi, Pak, tapi saya merasa tenang. Terus saya juga berterima kasih kepada Bapak, kita sama-sama, eee, cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada saya, Pak. Jadi pertemuan ini, saya anggap, sangat membantu sekali, Pak. Ya, baik. Ya, jadi itu kamu sudah rasakan sendiri. Nah, sekarang ini kan baru separuh nih. Ya. Sekarang bagaimana kamu nantinya secara komitmen melakukan atau menjalankan langkah-langkah solusi yang telah kamu tetapkan tadi? Komitmen saya, Pak, eee, biar tenang tadi tetap saya ingin ketemu sama Pak Andi kan, Pak. Terus, Iya. komitmen saya selanjutnya yaitu biar nilai saya lebih bagus dari yang lainnya, saya akan berusaha untuk belajar di rumah. Itu komitmen saya, Pak. Oh ya, baik kalau begitu. Nah, selain itu mungkin ada tidak orang yang kira-kira dapat membantu kamu selain dirimu dan saya sendiri tentunya? Mhm. Kalau kalau orang, yang saya pandang yang dapat membantu saya kan, Pak, pertama Bapak kan, kedua mungkin Pak Andi, Pak. Pak Andi yang bisa membantu saya agar, saya tenang nanti, Pak. Iya. Nah, baiklah kalau begitu, nanti tinggal bagaimana kamu menjalankan, keputusan tadi ya, bukan dengan belajar, dengan bertemu dengan Pak Andi, saya pikir kamu kan anak yang cukup cerdas ya, jadi saya pikir mampulah, dengan belajar kamu bisa mengimbangi teman-teman kamu yang mengikuti les, kemudian dengan bertemu Pak Andi nanti tidak ada prasangka-prasangka yang mengganjal antara, Erly dan Pak Andi. Ya, saya pikir, itu ya yang, dapat Bapak bantu dengan Erly, ya semoga nanti Erly tetap semangat, belajar dan juga bisa bertemu dengan, Pak Andi untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih ya Pak Jum, atas pertemuan kita, barusan ini. Nanti saya minta bantu sama Bapak untuk menghadap Pak Andi agar perasaan saya juga tenang. Terima kasih sekali lagi Pak Jumadi. Iya, baik, sama-sama Bu Erly. Sama-sama Erly. Oke, itu, demikianlah antara coach dan coachee dalam memecahkan kasus yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu silakan Bu Yance sebagai pengamat, dari kasus kedua ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sudah mengamati dialog ya proses coaching antara Pak Jumadi dan Bu Erly. Jadi saya lihat semuanya sudah disampaikan. Ada 4 tahap tirta. Yang pertama tujuan tadi ya masalahnya yaitu di mana seorang anak yang menyampaikan kepada guru keluh kesahnya terhadap nilai yang didapatkan itu sudah disampaikan. Tujuan pertemuan itu intinya untuk mencari solusi apa yang dihadapi oleh seorang murid. Kemudian tahap kedua, tahap identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, umpan balik itu mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu menyelesaikan masalah. Kemudian tahap ketiga, rencana aksi itu sudah disampaikan, mulai dari prioritas, strategi, kemudian cara-cara mengatasi hambatannya itu sudah dilakukan. Yang keempat juga tanggung jawab juga sudah, jadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian ada siapa-siapa yang membantu dalam proses itu juga sudah ada disampaikan. Jadi menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik sampai menemukan solusi yang tepat, yaitu di mana seorang murid
siap bertemu dengan guru. Jadi solusinya bertemu dengan gurunya ya untuk mengatasi masalah itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pengamat yaitu Bu Yance Rosita, dan terima kasih juga kepada coach Pak Jumadi dan coachnya Bu Erlioviantika, saya sendiri. Untuk selanjutnya kita akan memasuki kasus ketiga. Di kasus ketiga ini CGP yang berperan sebagai coach yaitu Bu Yance Rosita, coachnya Pak Adrianus Jumadi, dan pengamatnya saya sendiri yaitu Erli Okviantika. Di kasus ketiga ini yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, setelah mendengarkan narasi kasus 3 ini, untuk pemecahan masalahnya saya silahkan kepada Bu Yance dan Pak Jumadi. Ya, baiklah akan kita mulai ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore. Sore. Ya, silakan Pak Jo. Selamat pagi Bu. Pagi, ada apa? Mohon maaf Bu, saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol. Boleh kan Bu? Oh ya, boleh, silakan. Silakan duduk dulu lah ya. Iya, ya Bu, Ada terima masalah kasih apa? Bu. Boleh diceritakan? Begini Bu, kepala sekolah ternyata menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas merasa keberatan. Oh, keberatan seperti apa Pak? Boleh diceritakan lebih dalam lagi. Itulah Bu, saya pun tahu juga nih dari penjelasan kepala sekolah sepertinya pengawas itu tersinggung dengan saya yang tidak menggunakan buku teks. Padahal kan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya dan juga tidak menyalahkan kurikulum atau mengacu pada kurikulum Bu. Oh ya, sebenarnya sih memang sudah bagus ya. Jadi menurut Bapak, kira-kira apa yang penting dari masalah ini ya? Sepertinya sih beliau tuh merasa tersinggung karena saya tidak menggunakan buku teks. Selain itu, kemungkinan beliau khawatir dengan materi-materi yang saya sampaikan tidak mengacu kepada kurikulum. Mungkin begitu, Bu. Oh, begitu. Menurut Bapak, apakah ada hambatan dengan masalah ini? Hambatannya ada enggak kira-kira? Pasti ada lah, Bu. Saya kan sekarang merasa tidak nyaman, terutama dengan pengawas dan juga kepala sekolah. Seolah-olah kan saya tidak mengajar dengan baik dan tidak sesuai dengan kurikulum. Padahal dalam saya mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar lain dan tetap mengacu pada kurikulum. Oh ya. Nah, sekarang kira-kira apa saja menurut Bapak solusi yang bisa ditempuh? Solusinya apa-apa saja lah. Iya, rencana sih akan menemui pengawas untuk konfirmasi tentang ketersinggungan beliau dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang membuat beliau
keberatan. Oh, ya. Menurut saya ini juga merupakan salah satu solusi yang baik. Dan saya pikir ini juga merupakan langkah efektif yang Bapak lakukan. Ada pertanyaan yang Menurut bersifat Bapak, eksplorasi, dari itu mungkin yang solusi akan nanti ini, harus lebih adakah diasah konsekuensi oleh yang seorang sudah dipertimbangkan? Konsekuensinya ada terhadap enggak coaching. kira-kira? Demikian. Terima kasih. Sekuensinya pasti ada lah, Bu. Saya akan mendapat penjelasan serta menyelesaikan masalah antara saya dengan pengawas sehingga akan menemukan solusi yang baik dan saya juga tentu akan merasa lebih nyaman. Ya. Jadi Nanti apa bisa prioritas kita yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan persoalan nanti ini? bisa kita ulang, Bu. Persoalan ini. Nanti kita Iya, rencana saya sih akan menghubungi dan bertemu langsung dengan pengawas untuk masalah video berdiskusi tentang keberatan beliau terhadap cara mengajar yang saya lakukan di kelas ketika beliau melakukan supervisi. Itu sih rencananya, Bu. Ya. Kemudian seandainya gini, ada hambatan untuk menemui pengawas. Kan Bapak tadi katakan mau menemui pengawas. Iya, Langkah Bu. apa yang Bapak lakukan? Mungkin yang pertama saya minta bantu kepada kepala sekolah, Bu, untuk memfasilitasi pertemuan saya dengan beliau. Dengan demikian mungkin kepala sekolah kan bisa bercerita apa maksud dan tujuan saya, begitu, Bu. Oh ya ya. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara Bapak untuk melakukan aksi ini agar masalah ini segera diselesaikan? Yang pertama, saya berusaha untuk menghubungi dan menemui secara langsung pengawas agar dapat mengkonfirmasi tentang keberatan yang beliau rasakan. Ya, kemudian dalam menyelesaikan masalah nih, apakah ada orang lain yang dapat membantu menjalankan komitmen ini, Pak? Ya, rencana saya sih tetap meminta bantuan kepada kepala sekolah, Bu. Nanti kepala sekolah bisa menghubungi beliau dan memfasilitasi saya untuk bertemu dengan pengawas. Dengan demikian, nanti kami bisa diskusi dan mungkin juga didamping oleh kepala sekolah. Ya, kapan Bapak akan mengadakan pertemuan itu? Saya sih akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat ini, Bu. Mungkin sekitar minggu depan lah begitu. Ya, baiklah kalau begitu. Saya yakin Bapak dapat melakukan dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, karena sudah membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Nanti kalau ada lagi, saya curhat lagi ya, Bu, dengan Ibu. Oh, ya silakan, boleh. Saya akan selalu sedia mendengar keluh kesah teman ya. Ya, Baik, terima Bu. kasih. Terima Sama-sama. kasih juga, Bu. Ya, selamat sore. Sore. Terima kasih kepada Pak Adrianus Jumadi dan Bu Yance Rosita. Di sini saya akan mencoba memberikan pengamatan yang dilakukan oleh coach dan coachi. Barusan tadi saya dipanggil kelas sekolah. Di sini coachnya sudah, menurut saya, di sini coachnya sudah begini, Bu, melakukan, sudah menjalankan model TILTA sebagai coachingnya. Di sini coachnya sudah menyampaikan tujuan dari coaching tersebut. Jika saya mengajar, ditanyakan juga saya kepada tidak menggunakan coachingnya. buku teks. Kemudian dari identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang Saya mengarah waktu itu mengajar materi identifikasi tentang potensi coaching. benda-benda yang Ini ada coach di juga kelas.
atau sudah sebentar. memberikan Jadi pertanyaan-pertanyaan saya minta yang siswa menimbulkan mengamati eh, benda-benda yang ada di kelas. yang Nah, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan dapat selesai mengajar, menjadikan umpan saya balik langsung bagi si tuh coach, ditegur sama pengawas yaitu karena Pak mengajar tanpa Jumadi. Terus di dalam rencana aksinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya juga sudah didapatkan oleh coach. Sudah didapatkan oleh Bu Yance Rosita. Di sini di rencana aksinya Bu Yance saya sih sudah sesuai, Bu. bertanya Saya kepada sudah mengajar Koci sesuai dengan tentang kurikulum. Terus prioritas materinya juga Pak saya ambil dari Jumadi, teks yang sudah apa ada, yang sudah prioritas saya Pak rangkum. Jumadi, yaitu Pak Sumber Jumadi belajar ingin lainnya bertemu yang langsung relevan sudah saya dengan gunakan. pengawas Dan saya juga mengkonfirmasikan menggunakan cara media yang pembelajaran beragam, yang dilakukan menarik, oleh Pak sesuai dengan Jumadi. kebutuhan Dan di siswa. sini juga Jadi lumayanlah beragam begitu coach dan tidak juga terlalu bertanya fokus di dengan rencana teks. aksinya tentang Karena sudah saya kembangkan strategi dengan yang tambahan dijalankan literatur oleh lainnya. si Sehingga Koci. siswa saya Mengenai ya tanggung tidak merasa jawab, bosan, mereka enjoy di memberikan kelas gitu. pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini Bu Yance Rosita sebagai coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan Pak Jumadi juga memberikan umpan balik. Pak Jumadi di sini sudah mempunyai komitmen setelah pertemuan antara Ya, Bu. Bu Yance dan Saya ingin Pak Jumadi akan agar kepala menghubungi sekolah pengawas dan tahu bahwa saya telah mengajar sesuai dengan mengkonfirmasikan tentang cara pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Jumadi. Oh ya, satu lagi Bu Di ya. sini Saya Pak ingin Jumadi kepala sekolah juga memberi dukungan kepada saya Pak untuk Bu Yance dan Pak menyampaikan Jumadi juga persoalan ini sudah kepada mengetahui pengawas. siapa-siapa saja yang akan membantu dalam permasalahan ini. Kalau menurut saya antara coach dan coachi sudah menjalankan model Tirta dari coaching Menurut yang pengamatan dilakukan saya di dan kelas 3. berdasarkan Terima data kasih. hasil nilai yang saya record setiap hari, sejauh ini Bu pembelajaran anak-anak ya Yatini, lumayan meningkat. Mereka merasa Bu Yatini, senang, saya merasa sudah gembira kelompok saat 1 pembelajaran, sudah mereka bisa menyelesaikan mengekspresikan coaching diri. dari Nah, kelas saya jadi 1, bingung 2, nih Bu, dan 3. Apakah saya gimana saya sudah bisa stop menyampaikannya rekaman atau kepada gimana? sekolah-sekolahan itu. Untuk waktunya bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah sesuai? Waktunya di sini sudah 55 menit, kurang lebih lah kayaknya, Bu. Oke. Berarti sudah Dulu ya. dirasa cukup? Oke. Begini Sudah, Bu, Bu. Bu saya Yance akan sudah menjelaskan cukup? nanti kepada kepala Atau sekolah mau diulangi Kak Bu Yance? bahwa saya Oke, nanti kita Bu kembali Yance, akan ke mengajar ini kan masih taman. 52 mengajar sesuai dengan nih, kurikulum dan 53 nih. menerapkan metode-metode Menurut yang Bu sangat Yance tadi relevan cukup dan atau menarik dan gimana? menyenangkan siswa. Dari keseluruhan kita tadi, saya 20, Pak Jumadi 20, Bu Yance kurang lebih 20 juga. Pak Jumadi juga kurang lebih ada, 20 menit. Ya. Nanti saya juga akan Nanti kembali ke menyampaikan room bahwa saya utama. membuat Pak, Bu, ini pembelajaran rekam dengan saya lengkap. matikan ya, Bu. Mulai dari Oh ya, RPP, oke, langsung dimatikan. Rekam dimatikan nanti otomatis program di mana semester, nih, Bu? program Dimatikan. tahunan, Stop. Tersimpan ya, di di itu mana saya saya ya, sudah Bu. menggunakan Stop ya. media Oke, terima kasih, Bu. atau benda-benda yang ada dalam kelas sesuai dengan topik yang saya bahas. Lalu saya juga akan mengatakan bahwa di RPP saya sudah ada dituliskan sumber belajarnya berupa buku teks,